Kalau lingkaran ini merepresentasikan uang 1 miliar rupiah, maka beginilah wujud 10 miliar rupiah. Yang ini 100 miliar rupiah. Dan ini 1 triliun rupiah. Siapa saja pemilik uang sebanyak itu? Mark Zuckerberg, bos Facebook Incorporation, yang kini salin nama menjadi Meta Platform Incorporation. Di usia 38 tahun, uangnya mencapai 1000 kali lipat dari angka ini. Nadiem Makarim, juraganya Gojek, 38 tahun juga, sudah jadi triliuner. Di sisi lain, ada Anda di sana yang bekerja setamat kuliah atau sekolah, namun penghasilan Anda tidak mampu menutup biaya hidup yang melambung. Seolah Anda dibayar tidak sepadan dengan ijazah yang Anda genggam. Anda juga tidak memiliki tabungan yang memadai. Ditambah lagi tagihan kartu kredit dan cicilan atau hutang lainnya. Menjadi kaya hanya sebatas utopia, seperti mimpi yang mustahil Anda raih. Melihat para triliuner itu, Anda bertanya dalam hati, bagaimana cara mereka mendapatkannya? Ada yang masih sangat muda, tetapi sudah punya uang ratusan miliar, bahkan triliunan. Ini semua membuat Anda bingung, bahkan cenderung marah. Mereka beruntung dilahirkan di keluarga mapan dan memiliki segala cara untuk meraih cuan. Sementara Anda merasa tidak sepintar dan seberuntung mereka. Anda tidak mampu membeli rumah idaman, membeli barang-barang branded, melakukan olahraga favorit, melunasi kredit kendaraan, traveling keliling dunia, dan lain-lain. Dan hidup akan tetap seperti ini selamanya. Menjadi kaya hanyalah mimpi, tidak lebih dan tidak kurang. Akhirnya Anda merasa bahwa Anda telah dicurangi sejak awal dalam hidup ini. Anda berada di posisi kalah dan menjadi pecundang. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa Anda keliru? Bagaimana jika ada cara, formula, atau persamaan, rumus untuk menjadi seperti mereka yang sukses? Dengan formula ini, Anda tidak perlu menanggalkan impian untuk melunasi hutang dan cicilan, berkeliling dunia, mengajak orang tua berziarah atau beribadah ke tanah suci, dan lain-lain. Kalau Anda menganggap ini scam, tonton terus video ini. Saya akan menunjukkan sisi lain dari koin yang selama ini tidak ditunjukkan pada Anda. Yang perlu diketahui adalah jalannya tidak mulus, syarat dengan rintangan dan pasang surut. Anda juga harus berani membongkar beberapa pemikiran yang selama ini Anda pegang. Formula ini juga belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Tidak banyak yang akan sampai ke ujung jalan ini. Namun, bila Anda berhasil mencapainya, Anda akan menemukan kekayaan di luar ekspektasi Anda. Di ujung jalan itulah terletak kebebasan, di mana Anda tidak perlu khawatir lagi tentang uang. Apakah Anda masih menyimak saya? Mari kita lanjutkan. Saya ingin Anda menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa yang terlintas di benak Anda tentang uang? Apa yang Anda peroleh dari bekerja? Apa yang Anda dapatkan dari warisan? Apakah uang adalah akar dari segala kejahatan? Adakah Anda merasa putus asa untuk mencari uang lebih banyak lagi? Benarkah Anda selama ini telah mengejarnya mati-matian? Sesungguhnya, pemikiran Anda tentang uang mendapat pengaruh dari pendidikan yang Anda terima dan juga lingkungan Anda. Jika Anda terlahir dari keluarga yang tidak memiliki banyak uang,
tentu akan menganggap bahwa konten YouTube atau TikTok tidak akan menghasilkan banyak uang. Bisa jadi Anda justru akan mencarinya ke ujung yang berlawanan, yang malah membuat Anda tersesat. Faktanya, sekolah kita tidak ada yang memberikan pelajaran tentang uang, sehingga keyakinan kita tentang uang banyak yang keliru. Kita harus mengubah cara melihat uang. Produser film-film Hollywood dan sinetron kita sering menggambarkan bahwa orang menjadi kaya karena kriminal atau korupsi. Apakah Anda percaya begitu saja dengan pendapat atau stereotip demikian? Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa para crazy rich yang memiliki kekayaan jutaan atau miliaran dolar ini adalah self-made, maju karena usaha sendiri. Selama ini Anda selalu dijejali model persamaan. Uang sama dengan gaji yang diperoleh dari pekerja. Anda terus-terusan dinasehati untuk sekolah yang rajin, lulus dengan baik, lalu bekerja keras mengumpulkan uang dan pensiun di hari tua. Saya yakin Anda tertarik menonton video ini karena ingin menghasilkan banyak uang dalam waktu yang singkat. Sayangnya, kalau memang itu tujuan Anda, cara ini tidak akan bisa membawa Anda ke sana. Kita semua memiliki sumber daya yang sangat berharga. Kalau sumber daya ini hilang, tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Sumber daya itu bernama waktu. Dalam pekerjaan biasa, jumlah uang yang Anda hasilkan tergantung dari waktu yang Anda alokasikan ke pekerjaan itu. Misalnya, jika Anda bisa menabung 3 juta per bulan dari sisa gaji Anda, maka dalam waktu 30 tahun, jumlahnya hanya 3 juta kali 12 bulan kali 30, 1 miliar 80 juta rupiah. Sekitar 1 miliar rupiah, itu pun belum dipotong inflasi yang akan menggerus nilainya. Kenyataannya, dengan menyisihkan 3 juta per bulan, Anda baru akan menjadi miliuner di usia tua. Dengan catatan, Anda harus mengerahkan seluruh waktu Anda dan hidup hemat. Anda menukar seluruh waktu tersebut dengan uang yang jumlahnya tidak sepadan. Jadi, PR Anda adalah bertanya pada diri sendiri, bagaimana bisa ada miliuner atau triliuner yang usianya masih sangat muda? Apa yang membuat mereka berbeda dari Anda? Ini sesuai pertanyaan awal di video ini. Apa perbedaan mendasar antara triliuner milenial dan yang lainnya? Jawabannya, mereka memiliki model persamaan yang lebih baik dari Anda. Mereka memiliki cara memahami uang, di mana mungkin Anda belum cukup memahaminya. Pertimbangkan saran saya, stop mengejar uang. Di era sekarang, khususnya masyarakat kapitalis, aturan mainnya adalah Anda dibayar sesuai dengan perceived value Anda. Ada nilai yang Anda rasakan dan orang-orang yang memahami nilai Anda. Mereka adalah pasar, konsumen, teman, keluarga, tetangga, dan negara Anda.
2, 3, 4. Wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? A near supernatural goal. Banyak yang mengatakan bahwa pemain sepak bola atau atlet basket dibayar lebih mahal. Mereka bisa mendapatkannya karena sudah ada pasar untuk industri sepak bola atau basket sebelumnya. Masyarakat melihat nilai dalam sepak bola atau basket dan mereka bersedia mengeluarkan uang untuk menonton pertandingan serta membeli merchandise-nya. Jika pasar permintaan untuk sepak bola atau basket tinggi, maka wajar saja bila para pemain topnya dibayar fantastis. Jadi kuncinya bukan seberapa keras Anda bekerja, tapi berapa perceived value Anda. Contohnya seorang petugas cleaning service. Meskipun pekerjaannya berat dan melelahkan, namun bayarannya jauh lebih rendah dibanding seorang akuntan yang hanya duduk di belakang meja. Apa pasal? Karena pasar menganggap perceived value petugas kebersihan jauh lebih rendah daripada seorang akuntan. Siapapun dapat menggantikan tugas cleaning service karena jenis pekerjaannya mudah dipelajari. Maka tidaklah heran jika pasar tidak akan membayarnya lebih dari akuntan. Sedangkan akuntan butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar ilmunya sehingga bisa membantu kliennya dalam mengelola pajak mereka. Lalu, apa hubungannya dengan model persamaan yang dapat melipat gandakan kekayaan dalam waktu singkat yang sebelumnya dibahas? Bagaimana kita menilai orang-orang seperti Mark Zuckerberg dan Nadiem Makarim? Apa yang membuat perceived value mereka begitu tinggi? Langkah pertama mempelajari model persamaan ini cukup sederhana. Jika Anda ingin memiliki uang, Anda harus jadi pemecah masalah atau problem solver. Jika Anda bisa memecahkan masalah, uang akan mengguyur Anda. Jika masalahnya bernilai jutaan dolar, maka solusinya akan membuat Anda dibayar jutaan dolar. Jika masalahnya miliaran dolar, maka solusinya juga akan berharga miliaran dolar. Mark Zuckerberg membuat orang bisa terhubung lewat Facebook. Nadiem Makarim memecahkan masalah transportasi dengan Gojek-nya. Itu pula yang dilakukan oleh Jeff Bezos, Amazon, Elon Musk, Tesla, dan Bill Gates, Microsoft. Jadi, kalau Anda mengejar uang, Anda keliru. Memang kedengarannya seperti paradoks, tapi jika Anda menginginkan uang, maka uanglah yang harus mencari Anda. Caranya, carilah masalah dan jadilah pemecah masalah atau pemberi solusinya. Sekali lagi, yang harus Anda cari bukan uang, tetapi masalah plus solusinya. Bukan berarti Anda harus membangun perusahaan seperti Amazon, Facebook, atau YouTube. Anda cukup menjadikan mereka sebagai inspirasi untuk mencari masalah di sekitar Anda. Dengarkan masalah orang, dengarkan keinginan pasar, dengarkan kebutuhan masyarakat. Apa yang orang kurang suka melakukannya? Apa yang orang merasa frustrasi ketika diminta untuk mengerjakannya? Apa yang merepotkan orang? Itu semua adalah masalah yang dapat Anda pecahkan dan dicarikan solusinya. Di sanalah uang menanti Anda. Langkah terakhir dari model persamaan menuju kekayaan ini adalah menciptakan solusi dari sebuah masalah yang kelak dapat dikembangkan atau memiliki scalability.
Membuka restoran dan laris adalah sebuah prestasi bisnis yang baik. Namun Anda hanya bisa mengembangkan cabang restoran tersebut secara lokal. Ide membuat waralaba atau franchise dari resto Anda mungkin langkah yang lebih scalable. Menciptakan aplikasi perangkat lunak atau software untuk solusi sebuah bisnis lebih scalable lagi. Setelah aplikasi itu berhasil, Anda dapat menskalakan secara online tanpa batas, tanpa pusing memikirkan hal-hal seperti biaya produksi, pengiriman, dan lain sebagainya. Namun, Anda perlu hati-hati terhadap persoalan waktu. Misalkan Anda seorang pelatih fitness yang dibayar Rp1.000.000 per jam. Itu bagus. Namun, berapa banyak individu atau kelas fitness yang bisa Anda tangani dalam satu hari? Akan lain jika Anda membuat kelas fitness online 24/7, yakni kelas yang berlangsung 24 jam selama seminggu penuh. Mungkin ini lebih scalable. Anda cukup membuat satu video dan dapat digunakan berulang-ulang. Di samping itu, Anda juga perlu memperhitungkan waktu. Bila perlu, Anda bisa melakukan alih daya atau outsourcing untuk video Anda. Sepanjang kalkulasi keuangannya masih masuk, lakukan saja. Jika Anda memerlukan bantuan karyawan, rekrutlah. Bila ada orang lain yang bisa melakukan lebih baik dari Anda, sewa orang itu sehingga Anda bisa melakukan pekerjaan lain yang lebih Anda kuasai. Setelah aplikasi kelas online itu jadi, pastikan bisa diakses oleh semua orang di pasar Anda. Jangan berpatokan pada passion, karena bisnis tidak perlu sesuatu yang sesuai dengan passion Anda. Yang dibutuhkan pasar adalah solusi untuk masalah mereka. Pasar tidak peduli dengan passion Anda. Kini Anda sudah memiliki bisnis yang menghasilkan profit dengan sistem dan proses otomatisasi yang Anda bangun. Anda tinggal melanjutkan dan bersiap untuk menuai apa yang telah Anda tabur. Ada dua kemungkinan yang bisa Anda lakukan pada bisnis Anda, melanjutkan atau menjualnya untuk mendapatkan uang. Banyak orang di luar sana yang bersedia mengakuisisi bisnis startup. Instagram diakuisisi oleh Facebook senilai $1 miliar atau setara 14 triliun rupiah. PayPal dijual ke eBay sebesar $1,5 miliar atau setara 21 triliun rupiah, di mana 165 juta diantaranya langsung masuk ke kantong Elon Musk. Gojek mengakuisisi sebagian saham Hypermart sebesar 355 miliar rupiah. Akuisisi bisnis adalah hal lumrah di seluruh dunia. Semua upaya Anda membangun bisnis kini menghasilkan uang tunai saat Anda menjualnya. Jika tidak dijual, Anda bisa mengembangkan bayi bisnis Anda dan menambahkan nilai lebih atau added value sehingga kelak nilai jualnya akan meroket. Anda pun bisa menyerahkan bisnis Anda untuk dikelola oleh para profesional. Sambil rebahan, kini Anda dapat menikmati hasilnya. Anda juga dapat melakukan kombinasi, menjual sebagian saham untuk mendapatkan uang tunai, dan sisanya Anda jalankan secara pasif dengan merekrut tim eksekutif yang baik. Lihatlah, Anda telah menyelesaikan sebuah masalah serta memberikan solusinya kepada masyarakat. Kini Anda sudah sukses secara finansial. Lalu, untuk apa semua ini? Untuk sebagian orang, mungkin semua ini bukan semata-mata tentang uang.
Uang hanyalah selembar kertas atau sederetan angka di komputer. Sejak awal saya tekankan bahwa video ini bukan membicarakan tentang uang untuk melunasi hutang atau cicilan, membeli rumah idaman atau mobil impian, dan berkeliling dunia tanpa perlu khawatir dengan situasi keuangan Anda lagi. Kebebasan yang Anda cari kerap kali tidak terkait dengan uang, namun lebih ke sebuah perasaan atau sensasi untuk melakukan apa yang Anda inginkan kapanpun. Anda tak perlu khawatir, apakah saya mampu membelinya? Tak ada lagi pertanyaan, apakah saya bisa mengambil cuti tahunan untuk traveling? Bagaimana saya akan membayar sewa rumah? Apakah nantinya saya dapat hidup dari uang pensiun? Apakah saya harus mengubur semua mimpi karena saya tidak mampu mengejarnya? Jadi, pelajaran terpenting dari video ini bukan tentang hakikat uang, tetapi tentang sumber daya satu-satunya yang kita miliki dan tidak pernah kita dapatkan kembali, yakni waktu. Anda memberikan sebagian besar waktu Anda untuk sebuah pekerjaan yang mungkin tidak Anda sukai. Setiap hari Anda bangun pagi, bergegas ke kantor, melakukan rutinitas, pulang, lalu menonton TV atau bermain gadget, tidur. Keesokan harinya, bangun lagi, dan mengulang siklus yang sama sampai tiba saatnya Anda pensiun. Mungkin Anda tidak punya pilihan lain, karena itulah satu-satunya jalan yang ada. Namun bagi Anda yang memiliki keinginan tidak mau lagi khawatir tentang uang, saya ingatkan sekali lagi, stop mengejar uang. Carilah masalah dan temukan solusinya. Ini adalah model persamaan di mana uang ditemukan. Dan bila Anda menginginkan kebebasan dengan tidak perlu khawatir sama sekali tentang uang, silakan berjuang dengan ikhtiar sebaik mungkin. Apakah sesampainya di ujung jalan nanti Anda akan bahagia atau merasa puas? Hanya Anda yang bisa menjawab pertanyaan ini. Namun, jika perjuangan Anda bermakna, mungkin ada baiknya Anda mengejarnya. Model persamaan yang saya sajikan di video ini tentu masih banyak kekurangannya. Di awal video saya tekankan bahwa sangat sulit untuk menguraikan topik tentang bisnis, kewirausahaan, uang, dan lain sebagainya hanya dalam satu video tunggal. Namun jika Anda tertarik untuk mengelaborasi lebih jauh, saya sarankan membaca buku M.J. DeMarco, sebuah karya yang sangat inspiratif. Juga dari awal saya ingatkan bahwa tidak semua orang akan berhasil menerapkan model persamaan ini karena berbagai alasan. Bagian yang terpenting adalah gagal, gagal, dan gagal. Namun langsung bangkit kembali serta beralih ke hal berikutnya. Jika Anda menerapkan pendekatan ini bukan dalam lingkup bisnis, tapi untuk kantor Anda, saya percaya akan banyak masalah di kantor Anda yang dapat terpecahkan. Ketika Anda dapat menemukan banyak solusi untuk kantor Anda, tentu ini akan meningkatkan perceived value Anda dan dapat digunakan untuk meningkatkan gaji Anda. Saya ingin mengakhiri video ini dengan pesan yang telah saya lakukan berulang-ulang sebelumnya. Stop mengejar uang, mulailah mengejar masalah dan solusinya. Mimpi saya, andaikan semua pebisnis, profesional, akademisi, politisi, negarawan, selebriti, influencer, dan profesi lain di negara kita memakai pendekatan ini, mencari masalah serta solusinya, dan bukan mencari uang. Bisa Anda bayangkan dampak positifnya terhadap negara dan bangsa? Saya percaya negara kita akan melesat dengan cepat dan menjadi negara yang kita impi-impikan selama ini.
sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia ini. Semoga. Halo semua, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dukung saya untuk lebih aktif memproduksi video berbagai topik menarik lainnya dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar Anda selalu update video-video terbaru dari saya. Dan bila menurut Anda konten video ini bermanfaat untuk orang-orang terdekat Anda, silakan share agar mereka juga bisa memetik manfaatnya. Anda juga bisa request di kolom komentar topik apa yang ingin Anda tonton selanjutnya. Teriring salam sehat dari saya, Tabik.